Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita dapat berjumpa kembali dalam Victorious Devotion. Untuk itu sebelum kita belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, kami sangat bersyukur karena di pagi yang indah ini kami dapat berjumpa lagi di dalam Victorious Devotion. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar tidak hanya kami dengar, tapi kami mengerti, dan tidak hanya kami mengerti, tapi kami juga melakukan dan mempraktikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk itu kami siap sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema kebaikan hati, yang mana hal tersebut dapat kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Bapak Ibu Saudara-saudara, salah satu ciri atau rasa dari buah roh adalah kebaikan, yang mana kita sebagai orang percaya harus memiliki kebaikan yang berdampak dan bermanfaat bagi orang lain. Kata kebaikan tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu Christotes, yang mana berarti kebaikan yang bermanfaat dan lembut. Nah, untuk itu bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara agar kita dapat memiliki kebaikan yang berdampak dan bermanfaat bagi sesama kita, bagi kehidupan orang lain di sekitar kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara yang harus kita lakukan, kita harus berakar dalam Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena ketika kita berakar dalam Roh Kudus, hidup kita akan dipimpin oleh Roh, dan kita akan hidup menurut keinginan Roh. Nah, dalam perikop yang sama di dalam Galatia 5 ini, Paulus menasihatkan jemaat di Galatia untuk hidup oleh Roh, yang mana yang dimaksudkan dengan hidup oleh Roh adalah hidup yang dipimpin oleh Roh. Mengapa demikian? Karena keinginan roh dan keinginan daging adalah suatu hal yang saling bertentangan dan suatu hal yang berbeda Bapak Ibu Saudara-saudara. Sehingga ketika kita hidup berakar dalam roh, kita akan terhindar dan tidak berada di bawah pengaruh perbuatan daging. Tetapi jika kita tidak hidup berakar dalam roh, maka keinginan daginglah yang akan kita lakukan. Yang mana salah satu keinginan daging, wujud dari keinginan daging adalah hidup mementingkan diri sendiri. Jika kita hidup mementingkan diri sendiri, bagaimana kita dapat melakukan kebaikan dan berdampak bagi orang lain? Untuk itu, ketika kita ingin berdampak, ketika kita ingin kebaikan kita itu aktif dan bermanfaat bagi setiap sesama kita, kita harus hidup berakar di dalam roh, yang artinya kita harus mau untuk hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Sehingga dengan demikian, hidup kita pasti akan menghasilkan buah roh, yang mana salah satu rasanya adalah kebaikan, dan kebaikan kita tersebut dapat dinikmati dan bermanfaat bagi setiap sesama kita di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, selanjutnya yang harus kita lakukan agar kebaikan kita aktif dan berdampak bagi sesama kita, yaitu kita harus menyentuh kebutuhan nyata dari orang lain. Hal ini sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudara. Mengapa? Karena iman yang sejati bukanlah suatu hal yang abstrak, suatu hal yang tidak konkret yang hanya ada dalam pikiran saja, tetapi iman yang sejati harus direalisasikan, harus diwujudkan dalam suatu tindakan, suatu praktik yang nyata. Nah, untuk itu ketika kita mau hidup bermanfaat, menyatakan kebaikan kita harus mewujudkan itu dalam tindakan yang nyata. Untuk itu jika ada saudara kita, sesama kita, orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, kita tidak boleh membiarkan itu. Jika ada kesempatan untuk kita menolong, jika ada kesempatan untuk kita membantu, kita harus menolong dan membantu sesama kita. Karena iman yang sejati harus diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kebaikan yang kita miliki tidak boleh hanya berada dalam pikiran berupa gagasan semata yang abstrak, tapi harus diwujudkan, direalisasikan dalam tindakan yang nyata. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan agar kebaikan hati dalam diri kita sebagai setiap orang percaya dapat aktif dan berdampak bagi sesama kita? Yang berikut, kita harus menarik orang kepada Kristus.
Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena kita harus tahu bahwa Kristus adalah wujud nyata dari kebaikan Tuhan yang sejati. Tanpa Kristus, setiap kita yang ada saat ini sebagai orang percaya tidak mungkin menerima keselamatan. Tanpa Kristus kita masih hidup dalam belenggu dosa. Tanpa Kristus kita masih hidup dalam ketidakmerdekaan. Kita masih terbelenggu, masih menjadi hamba dosa, dan akan berujung pada kebinasaan yang kekal. Tapi syukur kepada Allah, oleh karena anugerah, Tuhan Yesus mau datang ke dunia dan menebus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga hal tersebutlah wujud nyata kebaikan Tuhan yang sejati. Nah, untuk itu ketika kita mengerti bahwa kebaikan Tuhan yang sejati adalah ketika kita telah diselamatkan, telah diperbarui dalam karya salib Kristus, harusnya kita juga tidak menikmati itu sendiri, tetapi kita juga mau hidup bersaksi dan menjadi berkat, menarik orang kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Ketika kita hidup dengan tidak mau bersaksi, tidak mau memberitakan tentang kasih Kristus yang telah kita terima dan kita nikmati, kita menjadi orang yang hidup dengan keegoisan, hidup yang mementingkan diri sendiri, yang mana hal tersebut adalah wujud nyata dari perbuatan daging. Untuk itu ketika kita berakar dan hidup di dalam roh, kita dapat melakukan kebaikan yang mana kita harus bersaksi, memberikan testimoni bahwa Kristus telah menyelamatkan kita. Dan dengan demikian kita dapat mengiring, membawa setiap orang-orang yang belum percaya juga kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk mengaktifkan kebaikan dan berdampak bagi sesama kita, kita harus berakar dalam roh. Karena ketika kita berakar dalam roh, hidup kita dipimpin oleh roh, dan kita akan menghasilkan buah roh yang mana salah satu rasanya adalah kebaikan. Dan tidak hanya kita harus mewujudkannya dalam tindakan yang nyata. Kita harus menolong, membantu orang ketika ada kesempatan. Untuk itu setiap kita ketika memiliki kesempatan, kita harus mewujudkannya. Dan yang terakhir, kita harus menarik orang kepada Kristus. Kenapa? Karena tanpa Kristus kita semua bukan apa-apa. Untuk apa seseorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi dia kehilangan nyawa? Tapi syukur kepada Allah, kita hidup saat ini sebagaimana kita ada, kita dapat melakukan ini dan itu, dan kita memiliki jaminan keselamatan yang kekal karena Kristus yang telah mati bagi setiap kita dan bangkit mengalahkan maut. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita hidup dalam kebaikan, bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik, bukan untuk masuk surga, tetapi hal tersebut kita lakukan sebagai ucapan syukur dalam mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Dan hal itu kita lakukan karena dalam kehidupan kita, tujuan kita yang sejati sebagai orang percaya bukan untuk masuk surga, bukan untuk diselamatkan, tapi karena sudah diselamatkan sehingga kita memiliki tujuan hidup, yaitu untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan puji Tuhannya, kita tidak hidup sendiri, tetapi selalu ada pemeliharaan Tuhan, dan hal tersebut nyata di dalam Roh Kudus. Allah itu sendiri yang berdiam di dalam kita dan memampukan setiap kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar dan kami renungkan di pagi yang indah ini. Biarlah apa yang kami dengar tidak hanya kami dengar sepintas dan kami tidak melakukan, melainkan kami melakukan dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami berakar terus di dalam Roh-Mu yang kudus. Biarlah kami tidak hanya memikirkan hal-hal yang baik, tetapi kami juga melakukannya, mewujud nyatakan hal tersebut dengan menolong dan membantu setiap sesama kami yang kesusahan. Dan lebih daripada itu, kami juga bersaksi tentang Engkau dan membawa orang kepada Engkau, Sang kebenaran sejati yang telah menyelamatkan kami semua. Ini doa dan harapan kami. Tuntun selalu kami Tuhan, biar kami hidup dalam kebenaran-Mu, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hidup dalam kebaikan. Tuhan Yesus memberkati.